Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali melalui Google Meeting, masih dengan mata pelajaran yang sama, yaitu prakarya dan kewirausahaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak tunjuk Deka untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Deka. Bapak sudah memberikan absensi ya di Google Classroom kalian. Bagaimana? Sudah masuk ke Google Classroom-nya dan sudah absen? Sudah ya. Oke, Ayu juga sudah dan yang lainnya. Baik, Bapak akan buka Google Classroom-nya ya. Bapak akan cek absensi kalian. Absensi pertemuan 2 sudah Bapak posting ya di topik absensi. Sudah ada 10 siswa yang turn in. Sisa 12 siswa yang belum turn in. Namun mereka sudah konfirmasi ke Bapak terlebih dahulu ya sebelum dimulai meeting ini. Bagaimana dengan kehadiran Andin? Ya, ada. Ayu, Calista, Deka ya hadir. Devia, baik. Elsa, Lulu, baik. Berarti kalian sudah siap untuk belajar ya. Dan yang lainnya Bapak akan konfirmasi turn in ya. Terima kasih anak-anakku. Bismillah. Pada pertemuan pekan kemarin, kita sudah sama-sama belajar dan memahami apa itu definisi dari kewirausahaan, karakteristik seorang wirausahawan, dan sudah bisa mengkategorikan bagaimana seorang wirausahawan yang berhasil dan seorang wirausahawan yang gagal ya. Kita sudah bisa mengklasifikasikan apa faktor keberhasilan dan apa faktor kegagalan. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke topik mengolah dan mengawetkan bahan pangan nabati. Seperti kita singgung di pembelajaran sebelumnya, bahwa seorang wirausahawan itu mereka menjual produk atau jasa. Nah itu ada Calista ya lagi di perjalanan, kita tunggu. Baik, kita lanjutkan. Produk dan jasa, dan yang akan kita bahas kali ini adalah produk. Nah, ada yang tahu nabati itu apa? Tumbuhan. Iya, betul sekali Devia. Memang bahan pangan nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Baik, yang lain, Bapak ingin contoh konkretnya. Sebutkan salah satu bahan pangan nabati yang kita bisa olah dan awetkan. Singkong, Pak. Benar sekali. Singkong itu salah satu bahan pangan nabati. Nah, selain singkong, ada yang semisal ya, yaitu bahan pangan nabati yang bisa digunakan dari mulai akar ya, batang, terus daun, ranting ya. Hampir semua seperti singkong. Coba apa? Kelapa, Pak. Iya. Boleh. Kelapa itu sama ya, hampir mirip dengan singkong. Terima kasih ya, Ayu. Sudah bantu menjawab. Bapak rasa cukup untuk awalan ya. Mari kita masuk ke slide berikutnya.
peta konsep. Nah, seperti yang kalian saksikan ya di layar presentasi, bahwa sistem pengolahan makanan awetan ini terbagi menjadi beberapa poin ya. Di antaranya adalah jenis dan karakteristik bahan makanan awetan. Kemudian alat pengolahan makanan awetan. Kemudian teknik pengolahan makanan awetan. Kemudian tahap proses pengolahan makanan awetan. Lalu jenis dan kegunaan bahan kemas makanan awetan. Dan yang terakhir adalah syarat pengemasan dan pelabelan makanan awetan. Namun tentu pada pertemuan kali ini tidak semua bisa kita pelajari ya. Hanya beberapa poin saja, yaitu jenis dan karakteristik bahan pangan awetan, alat pengolahan makanan awetan, dan teknik pengolahan makanan awetan ya. Di slide berikutnya Bapak meminta salah satu dari teman kalian untuk membacanya agar pembelajaran ini bisa lebih interaktif. Ya, silakan Elsa untuk membacanya. Pengertian produk makanan awetan. Produk makanan awetan adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga mempunyai keawetan yang lebih tinggi. Makanan awetan tidak identik dengan makanan yang menggunakan pengawet, karena untuk mengawetkan makanan dan minuman banyak proses yang bisa dilakukan. Proses pengolahan dan pengemasan yang baik juga dapat mengawetkan produk makanan dan minuman. Pengawetan makanan bertujuan untuk meningkatkan daya tahan, baik keadaan fisik maupun unsur kimia di dalamnya, sehingga bertahan lebih lama. Dalam pengawetan makanan harus memperhatikan bahan yang diawetkan, keadaan bahan, cara pengawetan bahan, daya tarik bahan makanan. Alhamdulillah, terima kasih Elsa ya. Baik, Bapak konfirmasi ya, bahwa yang namanya produk makanan awetan adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan, sehingga makanan tersebut atau minuman tersebut kita bisa kategorikan sebagai makanan awetan. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Makanan awetan ini tidak identik dengan makanan yang menggunakan pengawet. Ya. Karena untuk mengawetkan makanan dan minuman banyak prosesnya. Ya, proses pengolahan dan pengemasan yang baik juga dapat mengawetkan produk makanan dan minuman. Bisa dipahami ya? Jadi tidak identik dengan bahan pengawet kimia. Namun ternyata pengemasan, proses pengolahan juga bisa mengawetkan produk makanan dan minuman tersebut. Nah, lalu apa sih tujuan atau fungsi diawetkan ini? Ya, di situ dijelaskan bahwa tujuannya untuk meningkatkan daya tahan baik keadaan fisik maupun unsur kimia di dalamnya sehingga bertahan lebih lama ya. Dalam mengawetkan makanan harus diperhatikan juga bahan makanan yang diawetkan, keadaan bahan dan cara pengawetan bahan, dan daya tarik bahan makanan ya. Contohnya nih ya, apa sih fungsinya? Misalkan buah mangga aja ya, kalau tidak kita awetkan maka akan cepat membusuk. Benar, ketika diawetkan tentu daya jualnya akan lebih meningkat ya, dan daya simpannya akan lebih lama sehingga peluang untuk meraup keuntungan lebih besar itu bisa didapatkan. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, baik. Kita lanjutkan membaca slide berikutnya. Sekarang Bapak minta Lulu untuk membacakan slide ini ya. Silakan Lulu. Berbagai makanan awetan dari bahan nabati di berbagai daerah di Indonesia menjadi ciri khas daerah tersebut. Wirausaha di bidang ini dapat menjadi pilihan yang sangat tepat karena tidak banyak mengenal produk makanan awetan daerah kita daripada daerah lainnya. Alhamdulillah, terima kasih Lulu.
Ya, insya Allah bisa dipahami ya tadi yang Lulu baca. Nah, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu teknik pengolahan atau pengawetan bahan nabati, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu pengawetan secara fisik dan pengawetan secara biokimia. Pengawetan secara fisik yaitu pengeringan, pengawetan suhu rendah, pengemasan, pembuatan tepung. Adapun pengawetan biokimia yaitu pengasinan, pemanisan, dan penambahan bahan pengawet. Alhamdulillah, semua materi sudah Bapak sampaikan. Silakan kalian buka Google Classroom-nya dan silakan juga diisi ya LKPD-nya. Nah, di situ kalian bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang disampaikan. Bila kalian masih belum memahami, kalian bisa mengulangnya lagi sampai bisa memahaminya. Kemudian Bapak juga sudah siapkan perangkat evaluasi di sana ya. Ya, kalian bisa buka ya latihan soalnya, dan di situ sudah Bapak siapkan kunci jawabannya agar kalian bisa mengetahui ya mana jawaban yang benar dan yang salah. Tapi sebelumnya kalian silahkan berlatih dulu tanpa melihat kunci jawaban. Nah, di akhir pembelajaran ini Bapak akan berikan sebuah tayangan video bagaimana cara membuat minuman dari lidah buaya ya. Silahkan disimak. Baik ya, tayangan video sudah kita saksikan bersama. Sekarang ada tugas yang harus dikerjakan langsung, yaitu kalian membuat ide dan konsep bisnis ya, membuat makanan atau minuman olahan dari bahan nabati. Ya, silakan satu persatu untuk mempresentasikan tugasnya. Ya, dimulai dari Lulu. Silahkan Lulu presentasikan. Proses pembuatan keripik bayam. Bahan-bahan yang diperlukan ada bayam, tepung terigu, air, dan juga garam. Lalu alat-alat yang diperlukan ada mangkuk, wajan, dan juga spatula. Cara membuatnya adalah campur semua bahan-bahan menjadi satu. Jika sudah, lalu kita goreng ke wajan dengan menggunakan minyak yang panas. Bagus sekali Lulu. Baik, sekarang dilanjutkan kepada Ayu Lintang. Silahkan Ayu Lintang. Pengolahan awetan dari nabati yang mau aku bikin keripik pisang. Bahannya pisang, air, minyak goreng, sama gula. Karena bikin yang manis. Terus alat-alatnya pisau, alat buat iris tipis-tipis itu, terus wajan sama spatula. Cara-caranya, pertama kupas dulu pisangnya, terus dicuci sampai bersih, terus digoreng, diiris tipis-tipis pakai alat itu, terus digoreng sampai matang, terus tiriskan. Udah gitu masukkan air sama gula sampai mendidih, sampai kayak kental gitu. Terus udah kental, si pisang yang tadi ditiriskan dimasukin lagi, diaduk-aduk sampai rata. Iya, menarik sekali Ayu Lintang. Terima kasih. Kita sudah ada di akhir pembelajaran ya. Sekarang Bapak minta salah satu dari teman kalian membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, silahkan Andin, simpulkan. Di sini kita belajar bagaimana cara memproduksi, bagaimana cara membuat produk makanan yang berbahan pangan nabati. Definisi dari bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, serealia, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Andin sudah menutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan kesimpulan yang cukup bagus. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita tutup kembali dengan doa. Silahkan Deka untuk memimpin doa. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai.
Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak atas segala perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang proses pemasaran. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.